Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nugraha Febriansyah dengan NIM 1020424 dari kelas 2403. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 1 penambangan data 2026 mengenai EDA dan data preparations. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan dataset yang sudah disediakan, yaitu test.csv yang pada kali ini sudah saya siapkan dan sudah saya taruh di dalam drive Google Colab. Nah, lalu untuk memulai, kita di sini buka Google, kita browse cari Google Colab, klik yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, pada saat sudah kelihatan kayak gini, sini kita pencet notebook baru atau new notebook. Nah, kalau sudah seperti ini, Google Colab sudah siap kalian gunakan untuk menulis baris kode Python. Tapi sebelumnya, sini saya akan mengubah namanya terlebih dahulu. Nah, Nah, lalu agar si collab-nya ini bisa mengakses dataset yang tadi sudah saya taruh di drive, di sini saya akan menggunakan library google.colab untuk melakukan mounting kepada drive. Seperti ini kalian bisa klik shift dan enter untuk menjalankan kodenya, lalu langsung membuat blok kode baru seperti ini. Nah, di sini kita kasih akses saja, guys. Sambil menunggu, kita bisa terlebih dahulu melakukan import. Nah, sudah selesai ya, mounted at content drive. Berarti ini sudah berhasil. Nah, lalu setelah ini saya akan mengimpor library pandas. Nah, library pandas itu apa sih? Library pandas itu peran utamanya adalah untuk memanipulasi dan menganalisis data. Nah, serta berfungsi sangat baik untuk membaca dataset dalam bentuk tabel ataupun data frame. Untuk sintaksnya seperti ini ya teman-teman. Lagi klik shift enter, sudah selesai. Lalu di sini kita akan membaca uh, file file test.csv yang sudah saya taruh di dalam folder Google Notebook tadi. Okay. Nah, yang ada di sini itu adalah path atau jalurnya ke file.csv tadi. Jadi kita klik shift enter. Oke, okay. Error. Itu ada salah. Coba tes dulu. Colab notebooks. Oh, di sini ada yang kurang. Coba. Oke, berhasil. Lanjut. Nah, lalu untuk memverifikasi data, saya akan mengambilkan 10 baris pertama menggunakan fungsi head dan 10 baris terakhir menggunakan fungsi tail.
Oke, seperti ini. Lalu akan kita jalankan. Ini ya teman-teman. Perhatian ini adalah 10 baris pertama dari dataset kita. Dan ini adalah 10 baris terakhir dataset yang sedang saya gunakan saat ini. Lalu, nah setelah datanya itu sudah berhasil dimuat, saya akan masuk ke tahap data understanding. Nah, langkah yang saya lakukan adalah mengecek tipe data dengan info, melihat statistik deskriptif dengan describe, dan mengecek nilai yang kosong atau nol. Tujuan adalah untuk memahami karakteristik data sebelum diolah lebih lanjut. Saya kan nggak ada tipe ya teman-teman. Oke. Oke, berarti di sini adalah tipe datanya. Oh, di sini adalah kolom keberapanya. Oke. Di kolom ID itu ada 1499 data yang non null, itu yang berarti ada isi ya. Dan tipe datanya itu ada INT 64. Di sini juga ada load range 1232 yang datanya tidak kosong atau data yang terisi. Nah, berarti sebenarnya ada beberapa data kosong ya, karena kan dari awal ada 1459 data yang tidak kosong. Nah, di sini ada 1232 data yang tidak kosong, berarti ada beberapa data yang kosong. Lalu float 64. Di sini kayak banyak data yang kosong. Oke. Nah, lalu di sini adalah tadi ukuran statistiknya. Lalu untuk melakukan keperluan visualisasi, saya akan mengimport library matplotlib, payplot, dan seaborn. Keduanya berfungsi untuk menciptakan grafik yang membantu kita melihat pola atau distribusi pada data secara visual. Oke. Lalu saya akan membuat histogram untuk kolom JR live area. Kolom JR live area atau luas area ruang tamu dari grafik seperti ini. Oke, kita bikin dulu kodenya ya. Name true is not defined. Oh, di sini salah. Oke. Ini ya teman-teman. Oke, datanya itu condong ke kiri.
datanya itu adalah condong ke kiri, yang berarti mayoritas rumah di dataset ini tuh memiliki luas area living room itu standarnya yang kecil, yang lumayan kecil. Lalu ada sedikit rumah di sini ya, datanya ekornya panjang ke sini. Sini bentuk datanya itu adalah positively skewed atau skewed positif, yaitu condong ke kiri. Nah, di sini yang berarti ada banyak rumah standar living room rumah itu condong lebih kecil. Dan di sini ada sedikit rumah yang luas luas living room itu besar. Oke. Oke, kita lanjut. Lalu di sini kita lanjut membuat box plot untuk mengidentifikasi outlier atau pencilan. Jadi kita bikin dulu. Oke, seperti ini. Kita shift enter. Nah, oke. Berarti ada emang lebih banyak standarnya itu kecil ya teman-teman. Nah, banyak outlier seperti ini. Nah, outlier itu apa sih? Data pencilan atau outlier itu apa sih? Data pencilan atau outlier itu adalah data anomali yang eh, tidak sesuai dengan standar rata-rata. Seperti titik-titik ini. Titik-titik ini adalah data pencilan data yang di luar standar yang ada pada data ini. Nah, yang menandakan nilai tersebut sangat jauh berbeda dari mayoritas data lainnya. Nah, lalu kita lanjut. Ini lebih ke penjelasan aja teman-teman. Pada tahap data preparations, melibatkan ada langkah-langkah seperti data cleaning, data integrations, data transformations, dan data reductions. Hal ini dilakukan agar data itu siap masuk ke tahap permodelan. Lalu terakhir untuk menangani masalah data, misalnya seperti tadi ada data yang kosong ya, data yang kosong, missing value. Nah, itu bisa diisi dengan rata-rata input hasil agar tetap utuh. Nah, namun minusnya itu adalah bisa membuat bias karena kita mengisi data yang artinya datanya itu sudah tidak bersifat asli. Lalu ketika ada outlier seperti tadi, nah itu bisa dihapus atau dilakukan trimming agar modelnya itu lebih akurat. Nah, meski kita akan kehilangan informasi data ekstrim, meskipun begitu kita akan kehilangan informasi data yang ekstrim. Lalu di data duplikat. Nah, data duplikat itu adalah data yang sama persis. Nah, data duplikat ini harus dihapus. Kenapa? Agar tidak ada terjadi pengulangan informasi yang sama. Yang artinya model datanya akan diolah lebih baik lagi. Demikian pengerjaan tugas pendahuluan modul 1 ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.